Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Kali ini saya akan membahas tentang keluhan-keluhan pasien yang menderita wasir. Kita tahu bahwa keluhan pasien itu spektrumnya sangat luas ya. Ada yang hanya gatal, ada yang berdarah, ada yang bengkak, ada juga yang harus keluar dimasukkan dan nyeri. Jadi kita sebagai dokter itu menangani pasien berdasarkan keluhan utamanya. Bukan ego saya sebagai dokter untuk menangani wasir. Ya pasti kita sebagai dokter bedah tahu apa yang harus kita kerjakan. Tetapi kita melihat juga kebutuhan-kebutuhan pasien. Misalnya, kalau ada anak-anak muda, anak-anak kita yang mau masuk sekolah kedinasan, dia ada tonjolan kulit di luar atau yang kita sebut skin tag, kemudian dia ingin itu dihilangkan karena untuk syarat untuk tes kesehatan di tes kedinasan harus tidak ada benjolan. Karena pada umumnya yang ngetes itu hanya melihat anus bagian luar. Setiap ada benjolan dianggap wasir, padahal belum tentu wasir. Itu suatu skin tag yang karena visura ani atau dulu karena sulit berak waktu masa kecilnya. Kan kasihan anak-anak ini dianggap wasir, padahal potensinya cukup baik, hanya karena ada tonjolan kecil di anusnya terus digagalkan. Nah, ini hanya dilakukan lokal anestesi dan dilakukan kauterisasi atau pakai laser ya. Dalam 2-3 minggu dia akan sembuh baik dan dia bisa mengikuti tes kedinasannya dengan baik. Terus misalnya ada juga orang yang berdarah-darah ya, maka tindakannya yang paling penting sesudah dia sudah makan minum obat di sana sini, minum anjuran di sana sini masih berdarah, ya tindakannya disuntik. Tetapi kalau ada benjolan yang keluar masuk baik didorong atau masuk secara spontan, ya kita akan memilihkan bahwa tindakannya adalah disuntik atau diikat tergantung besar kecilnya benjolan yang keluar itu. Tetapi juga ada yang sudah derajat 4 yang harusnya operasi, tetapi pasien tidak mau operasi. Maka saya akan memilihkan dengan cara kombinasi suntik dan ikat untuk wasir yang ada di dalamnya. Sedangkan kulit yang di luar kalau itu tidak bermasalah bagi pasien, ya saya tidak lakukan eksisi operasi. Walaupun secara garis pedoman, kalau kita mempunyai wasir, baik campuran wasir dalam atau luar atau wasir dalam derajat 4, maka tindakannya harus operasi. Tetapi kadang pasien menolak operasi. Terus apa kita tidak tangani? Ya tetap ditangani dengan cara mengecilkan wasir yang di dalamnya. Sedangkan kulit yang molor, faktor eksternalnya, bagian kulit yang molor di luar ya dibiarin. Jadi saya akan jelaskan kepada pasien bahwa yang di luar ya kadang-kadang tidak mengganggu. Yang mengganggu itu yang berdarah, yang rasa kepingin mau berak, terus kalau benjolan, kalau BAB benjolannya keluar, ya itu yang ditangani. Jadi kadang-kadang kita ini seperti ya customize begitu ya, sesuai kebutuhan pasien. Walaupun secara guideline kalau yang grade 3 dengan mucosal prolapse dan grade 4 itu sudah harus operasi, tetapi tidak semua orang mau operasi. Oleh sebab itu bagi masyarakat yang menderita wasir harus berdiskusi dengan dokter bedahnya untuk dijelaskan masalah-masalah yang dialami dan keluhan-keluhan utamanya apa yang harus ditangani. Jangan setiap datang ke dokter bedah divonis harus operasi, divonis harus operasi. Ya ini menjadi stigma akhirnya. Kalau punya wasir datang ke dokter bedah harus operasi. Sehingga orang itu mencari alternatif pengobatan yang macam-macam yang efikasinya atau kemanjurannya tidak terbukti secara penelitian. Nah, begitu sudah derajat 3 dengan mucosal prolapse, sudah derajat 4 yang memang harus operasi, ya datang ke dokter bedah akhirnya harus operasi. Itulah ya kita harus memutus lingkaran setan seperti itu. Sehingga masyarakat yang menderita wasir sejak awal datang ke dokter yang berkompeten, dokter bedah yang berkompeten, sehingga banyak tindakan-tindakan tanpa operasi. Misalnya modifikasi diet, pengobatan untuk derajat 1. Kalau derajat 1 tetap berdarah-darah, disuntik. Kalau sudah ada benjolan, baik masuk sendiri atau harus dimasukkan, ya diikat.
Kalau ada benjolan yang keluar dan harus dimasukkan dan ada mukosal prolap, ya kombinasi suntik dan ikat. Baru sisanya operasi. Kira-kira itu penjelasan saya bahwa spektrum penyakit basir itu luas dan spektrum penanganannya juga luas.